Bab 61. Itu tidak baik, itu tidak baik. Seruan datang dari luar pintu. Su Yiling membuka matanya dengan sedikit keraguan di wajahnya, sesuatu yang besar terjadi. Apakah ras jahat menyerbu? Petik 2. Memikirkan hal ini, kulit kepala Su Yiling menjadi mati rasa dan dia segera berdiri. Perhitungan Tuan Muda menjadi kenyataan begitu cepat. Su Yiling membuka pintu, memandang orang yang berteriak, dan bertanya, ada apa? Saintes, itu tidak bagus. Sekte Tianming telah mengepung kita dari segala arah, mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam orang tua mereka yang sudah meninggal dan mencuci istana Jade Lake dengan darah. Petik 2. Su Yiling mendengus dingin saat dia mendengar suara murid perempuan itu, balas dendam. Apakah mereka takut dipukuli? Petik 2. Di mana mereka sekarang? Su Yiling bertanya. Saintes, mereka berada di luar barisan besar dan terus berteriak, kata murid perempuan itu. Apakah mereka menyerang? Tidak, tidak ada serangan yang terus berteriak. Jelas, itu sengaja memancing orang di dalam untuk keluar. Orang tua mereka meninggal secara tragis, dengan karakter Master Sekte Dunia Bawah Surgawi, dia tidak akan pernah maju untuk memprovokasi. Pasti ada konspirasi, saya harus berhati-hati. Su Yiling bergumam dan membuat keputusan, lewati pesanan saya. Tidak ada yang bisa keluar dari barisan besar, tunggu sampai Master kembali untuk memutuskan. Petik 2. Saintes, tapi kami memiliki beberapa murid yang jatuh ke tangan mereka. Sekarang, di depan para murid di depan umum, murid perempuan itu tidak bisa melanjutkan. Sial, Su Yiling mengepalkan tinjunya dan berteriak, jika itu masalahnya, maka kamu akan mati. Setelah itu, Su Yiling segera lari. Sesaat kemudian, dia datang ke alun-alun dan berdiri di tepi deretan besar. Melihat pemandangan di depannya, ledakan amarah mengalir dari telapak kakinya dan melayang di atas dadanya. Dia melihat beberapa murid wanita diikat ke pilar dan dikelilingi oleh beberapa praktisi pria. Suara air mata bergema di seluruh alun-alun melalui susunan suara. Dalam pemandangan seperti itu, dia melihat mata para murid perempuan dengan rasa malu dan marah. Saintes, biarkan aku menghancurkan mereka. Saintes, biarkan aku menyelamatkan para suster. Salah satu murid berdiri dan membungkuk di hadapannya, meminta untuk bertarung. Su Yiling melambaikan tangan kanannya, dan semua murid menjadi tenang. Dia dengan tenang melihat ke depan dan keluar dari barisan. Terdengar suara, susunan perangkap menyelimuti Su Yiling dalam sekejap. Haha, Master Sekte Dunia Bawah Surgawi memandang ke langit dan tertawa. Aku tidak menyangka orang suci dari Jade Lake Palace begitu terbelakang dan tidak tahan dengan sedikit stimulasi. Sekarang, dengan kamu di tanganku, tidak bisakah Luo Liuyan menyerah dengan mudah? Master Sekte Dunia Bawah Surga memandang Su Yiling dengan sangat bangga. Diming, dengan karaktermu, kamu tidak memiliki keberanian seperti itu. Ayo bicara, apa tujuanmu? Su Yiling memandang guru Sekte Dunia Bawah Surgawi dan berkata, sungguh tidak masuk akal, Luo Liuyan membunuh sesepuh kita, bagaimana saya tidak bisa membalas kebencian ini? Melihat ketenangan Su Yiling, ada jejak kekhawatiran di wajah guru Sekte Dunia Bawah Surgawi. Oh, hanya kamu, apakah kamu berani? Su Yiling tersenyum dan berkata dengan lemah, karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku punya banyak cara untuk membiarkanmu berbicara. Apa, buat saya berbicara? Petik 2. Master Sekte Heavenly Underworld terkejut terlebih dahulu, lalu hanya tertawa. Kura-kura di dalam toples masih berbicara dengan keras, terlalu lucu, haha. Haha, para tetua dan murid dari Sekte Dunia Bawah Surgawi juga tertawa. Menjadi senjata untuk tangan orang lain tapi tetap bertindak sangat bodoh. Setelah berbicara, Su Yiling mengangkat jarinya dan mengetuknya dengan ringan. Kaca, susunan yang menyelimuti tubuhnya pecah. Murid Sekte Master Heavenly Underworld menyusut, dan wajahnya berubah drastis. Dia bersiap untuk mundur, tetapi melihat Su Yiling sudah berdiri di depannya, jari gioknya dengan ringan diketuk. Bang, terdengar suara keras. Master Sekte Dunia Bawah Surgawi seperti layang-layang yang rusak, terbang terbalik, memercikkan hujan darah ke langit. Boom! Ledakan, dia jatuh ke tanah dan meledakkan sepotong debu. Hanya satu pukulan sudah menyebabkan luka parah. Ketika murid-murid dari Sekte Dunia Bawah Surga melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Master Sekte bahkan tidak bisa menghentikan satu jari pun di depan gadis ini. Apa yang harus dilakukan? Mereka memandang Su Yiling, wajah mereka penuh cemburu. Su Yiling mengabaikan ini, tetapi memandang guru Sekte Dunia Bawah Surgawi. Selamatkan aku, Sekte Master Heavenly Underworld memuntahkan seteguk darah. Setelah berjuang beberapa kali, dia tidak bisa berdiri. Dia menunjuk ke Su Yiling. Kamu, hehe. Su Yiling tersenyum sedikit, menunjuk tangan kanannya, dan murid perempuan yang terikat itu semuanya bebas. Tunggu, kembali ke deretan besar dulu. Ya, Santo, murid wanita ini dengan cepat terbang kembali ke arai. Su Yiling berbalik. Sebelum Master Sekte Dunia Bawah Surgawi bereaksi, dia berdiri di depan Master Sekte Dunia Bawah Surgawi dan menginjak dadanya dengan satu kaki. Kaca, dadanya sepertinya ditekan oleh gunung Tai, dan beberapa tulangnya patah. Master Sekte Dunia Bawah Surgawi menjerit. Kamu hanya mendapat satu kesempatan. Silakan, siapa di belakangnya? Su Yiling bertanya. Saya berkata, guru Sekte Tianming berulang kali memohon belas kasihan. Sentuhan kebanggaan di mulutnya cepat berlalu.
Mendadak, nada yang besar, tubuh Sekte Master Heavenly Underworld meledak terbuka, berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan menghilang tanpa jejak. Wajah Su Yiling berubah drastis, dan dia akan bergerak. Pada saat ini, ada keterkejutan. Sangkar merah menyelimuti Su Yiling dalam sekejap. Dia menyentuhnya dengan ringan, dan tangannya terbakar hitam. Kandang penjara, wajah Su Yiling berubah drastis, dan dia berseru. Pengetahuan, pada saat ini, seorang pria parubaya dengan tubuh merah muncul tidak jauh. Di sampingnya, guru Sekte Dunia Bawah Surga mengikutinya seperti anjing yang menjilati. Kamu adalah Sekte Master dari Sekte Penjara Api. Begitu kata-kata ini keluar, di dalam jajaran besar Istana Jade Lake, ada gelombang instan. Apa? Sekte Penjara Kebakaran, Sekte Penjara Api kelas ke-7. Petik 2. Apakah ini Istana Jade Lake kami? Dua sekte kelas 7 mengepung kami. Apa yang harus kita lakukan? Ayo cepat selamatkan Sang Santo dan bertarung dengan mereka. Diam, kata orang suci itu, semua orang dilarang menyerang tanpa perintahnya. Semua murid di Jade Lake Palace menatap Su Yiling, dan wajah mereka khawatir. Boneka kecil, kamu punya sedikit pengetahuan. Ayo bicara, di mana Luo Liuyan? Lai Huo berkata. Jika tuanku ada di sini, kamu pasti akan mati. Jika kamu mengetahuinya, biarkan aku pergi secepatnya, kata Su Yiling. Boneka kecil, saat ini kamu masih berani mengancamku. Setelah berbicara, Lai Huo melambaikan tangan kanannya. Swoosh, sebuah bola api menghantam kandang penjara yang ganas. Untaian api merah, seperti benang sutra, menembus ke tengah alis Su Yiling. Su Yiling menggenggam tinjunya dan berteriak ke langit. Suaranya samar dan tegas. Saintes, semua murid perempuan berdiri di barisan dan berteriak. Semua orang mengepalkan tangan mereka, dada mereka bergelombang dengan keras. Aku akan bertarung denganmu, berani menyerang orang suci, hancurkan mereka. Semua murid perempuan kehilangan kewarasan mereka sepenuhnya. Menonton, mereka akan terburu-buru keluar dari barisan besar saat ini. Semuanya menonjol. Sesepuh agung itu meraung keras, membangunkan para murid. Gadis kecil, aku juga tidak ingin menyiksamu. Jika Anda mengetahuinya, katakan dengan cepat. Petik 2. Juga, di mana Dewa Licik yang saleh di belakangnya? Kata Lai Yu. Hehe, ternyata kamu sedang mencari kematian. Su Yiling mencibir. Kami tidak tahu apakah kami akan mati atau tidak, tetapi jika Anda tidak mengatakannya lagi, Anda mungkin akan segera menghadapi kematian. Dia berkata. Ini baru saja selesai. Apakah itu? Ada suara. Seorang pria berambut perak yang membawa pedang berat berjalan keluar dari istana Danau Giok selangkah demi selangkah. Apa? Ada seorang pria di istana Jade Lake. Petik 2. Persetan, bagaimana dengan dao yang kejam? Apakah itu bohong? Petik 2. Cinta murni saya hilang. Murid dari Sekte Dunia Bawah Surgawi penuh dengan ekspresi pahit menatap Chen Daoming. Kecemburuan dan kecemburuan seperti itu hampir bisa membunuhnya. Sudut mulut Chen Daoming terangkat, dan dia membelai segenggam rambut perak dengan ekspresi arogan, hanya bisa menggertak seorang gadis. Biarkan dia pergi, datanglah padaku jika kamu berani. Petik 2. Kamu rambut merah, apa yang kamu lihat? Itu kamu, tampak seperti flamingo, tapi bukankah kamu malu menyerang seorang gadis? Chen Daoming menunjuk ke arah Lai Yu dan berkata. Kamu, mati. Lai Yu mengertakkan gigi dan bergegas menuju Chen Daoming. Untuk sementara, dua orang bentrok. Ding, suara dentang logam terus terdengar. Suara ledakan yang menakutkan tidak ada habisnya. Kultivator yang berada di dekatnya terluka parah secara langsung setelahnya. Semakin lama, semakin intens pertarungannya. Lai Yu ditekan oleh Chen Daoming tanpa kekuatan untuk melawan. Ini, bagaimana mungkin, terbuat dari apakah tubuh fisiknya? Itu lebih sulit dari senjata roh kelas menengah. Petik 2. Itu melukaiku. Bagaimana saya bisa menghadapi monster ini? Bagaimana saya bisa membunuhnya? Ini merepotkan. Lai Yu bergumam, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Boom, ada suara keras. Keduanya dipisahkan. Lai Yu terlempar ke belakang, dan butuh banyak kekuatan untuk menstabilkan sosoknya. Puff, satu suap darah memuntahkannya. Dia menatap Chen Daoming dengan ketakutan di wajahnya. Dia tidak bisa mengalahkanku jika dia menekan kekuatannya sendiri seperti ini. Itu sia-sia. Chen Daoming menghela nafas diam-diam dan kemudian menatap Lai Yu dengan cibiran. Boom, dia menendang kaki kanannya, menghantam udara dengan suara ledakan yang konstan. Setelah hanya satu langkah, dia berdiri di depan Lai Yu, karena kamu bersedia menjadi preman, maka mati. Setelah berbicara, Chen Daoming mengangkat kakinya dan menginjak ke arah Lai Yu. Tuanku, tolong aku. Melihat adegan ini, Lai Yu sangat ketakutan sehingga dia berteriak dengan keras. Berhenti. Dengan suara keras, sebuah sosok datang dengan cepat. Dalam sekejap, dia berdiri di depan Chen Daoming. Tingginya 2 meter, dan ototnya yang kuat sepertinya menembus armornya, seluruh tubuhnya memancarkan aura kehancuran. Dia menutupi wajahnya, sehingga orang tidak dapat melihat penampilannya. Dia melirik Lai Yu, dan suaranya dingin. Sayang sekali. Kemudian, pria bertopeng itu menatap Chen Daoming dan menatapnya dengan hati-hati. Pada tahap awal transformasi Void, dia adalah ranah yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Memang lebih baik dari limbah itu, Luo Liuyan. Luo Liuyan, ternyata kamu hanya jalang teh hijau, 1.
Menemukan kekasih yang bahkan tidak sebaik aku, kamu hanya berpura-pura menjadi bangsawan. Petik 2. Pria bertopeng itu bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sebentar. Hari ini, lihat bagaimana aku membunuh kekasihmu. Memikirkan hal ini, pria bertopeng itu mengangkat mulutnya dan berkata, "Nak, biarkan dia pergi." "Oh, bagaimana jika tidak?" kata Chen Daoming. "Maka kamu akan mati," kata pria bertopeng. "Betulkah?" Setelah berbicara, Chen Daoming mengangkat kakinya dan menginjaknya dengan keras. "Tidak, jangan berani-berani," dua teriakan keras terdengar pada saat bersamaan. Kaca, tengkorak Lei Yu retak, benda-benda merah dan putih berserakan saat dia dibunuh di tempat. Diam, itu sangat tenang. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong dan tidak bisa mempercayainya. Master Sekte kelas ke-7 diinjak sampai mati. Bahkan tidak bisa menahan sedikit pun. Semua murid dari Sekte Dunia Bawah Surga sangat ketakutan sehingga ekspresi mereka berubah secara drastis. Ketika Master Sekte Dunia Bawah Surgawi ada di sana, Sekte Dunia Bawah Surgawi adalah Sekte kelas 6. Sekarang Master Sekte Heavenly Underworld sudah mati, sekte itu secara alami jatuh ke Sekte kelas ke-7. Di seluruh sekte, siapa lawan orang ini? Apa yang harus dilakukan? Kaki banyak orang gemetar, dan warna kulit mereka berubah lagi. Melarikan diri, apa bedanya dengan kematian? Pria bertopeng itu menatap Chen Daoming dengan marah. Dia menunjuk ke Chen Daoming, "Bagus, bagus. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu." Petik 2. Setelah berbicara, pria bertopeng itu bergegas menuju Chen Daoming. Kedua pria itu bertarung dengan sengit. Ding, dentan logam terdengar terus-menerus. Tak satu pun dari mereka menggunakan senjata dan hanya mengandalkan kekuatan daging mereka. Daging mereka tidak bisa dihancurkan seperti senjata ajaib. Para penonton melihat ke tempat kejadian, tercengang. Boom, ada suara keras, dan mereka berpisah. Kedua orang itu saling memandang. Sial, bagaimana dia bisa lebih kuat secara fisik dariku? Tangan kanan pria bertopeng itu gemetar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa yang saya praktikkan sendiri adalah metode kultivasi tubuh fisik terkuat di Mahkamah Agung. Dengan darah, aku bisa memecahkan senjata roh kelas menengah dengan tangan kosong. Meskipun alam ini baru sampai tahap awal Mahayana, bahkan jika saya bertemu dengan seorang kultivator alam Mahayana yang sempurna, saya dapat membunuhnya dengan tangan kosong. Sekarang, dalam menghadapi anak nakal yang berada di tahap awal transformasi Void, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu menyakitkan? Rasa sakit itu membuktikan bahwa kamu masih hidup. Petik 2. Jika Anda hanya memiliki kutu ini, Anda bisa mati. Chen Daoming memegang pedang panjang di tangannya dan mulai menghunus pedangnya. Huff, hanya sedikit trik, mati. Pria bertopeng itu bergegas menuju Chen Daoming. Pada saat ini, pedang panjang itu ditarik perlahan. Om, suara pedang panjang yang menggosok sarungnya terdengar, membuat telinga orang-orang berdenging. Niat pedang yang mengerikan, yang berpusat pada Chen Daoming, tersentak ke segala arah. Itu seperti gunung besar yang meledak. Boom, sekelompok kultivator yang dekat seperti bola meriam, meledak ke segala arah. Mereka yang memiliki kekuatan rendah langsung diguncang menjadi abu dan menghilang di tempat. Boom, tidak ada pengecualian untuk pria bertopeng. Dia dipukul dengan keras dan jatuh ke tanah, muntah darah. Sebelum pedangnya ditarik, dia terluka parah. Dia menatap Chen Daoming dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana dia bisa memiliki niat pedang yang begitu kuat? Itu palsu, itu pasti palsu. Petik 2. Haha, Chen Daoming mencabut pedang panjangnya dan berdiri di depan pria bertopeng itu. Apakah kamu tahu perbedaan terbesar antara kamu dan babi? Kamu, dada pria bertopeng itu menegang, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Perbedaan terbesar adalah bahwa babi selalu babi, dan Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan babi. Setelah berbicara, Chen Daoming mengangkat kakinya dan menendang dengan keras. Boom, darahnya tumpah, dan pria bertopeng itu terbang secara horizontal di tanah. Dia meringkuk seperti udang dan tampak sengsara. Di sudut mulutnya, darah hitam dan merah terus mengalir. Dia kehilangan vitalitasnya dengan cepat. Tendangan membuat pria bertopeng itu menderita luka parah. Dia bertarung melawanku dan masih menyembunyikan kekuatannya. Kekuatannya sangat menakutkan. Ini merepotkan. Memikirkan hal ini, kulit kepala pria bertopeng itu mati rasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan penuh semangat. Cai Yuanchu, apa lagi yang kamu lihat? Datang dan selamatkan aku. Suara itu keluar seperti guntur. Haha, ledakan tawa hangat datang dari kehampaan. Ada gelombang riak transparan di langit. Saat sosok menembus riak, berdiri di langit. Mengenakan pakaian putih, dia tampak tampan, anggun dan bergaya. Dia adalah murid Mahkamah Agung, Cai Yuanchu. Cai Yuanchu memandang Hou Xing dan menggelengkan kepalanya sejenak. Hou Xing, kamu sangat tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan kultivator Void Transformation Realm tahap awal. Petik 2. Kamu, jika kamu luar biasa, datanglah. Hou Xing menekan lukanya dan meraung keras. Ayolah. Setelah berbicara, sosok Cai Yuanchu melintas. Dia langsung muncul di belakang Chen Dao. Sebelum Chen Dao bisa menjawab, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menekannya dengan satu tangan. Namun, tampaknya tidak ada listrik. Boom, Chen Daoming terbang seperti layang-layang yang rusak. Bam, dia jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah, lalu pingsan.
Apa? Sebuah ketukan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Hou Xing tampak luar biasa. Haha, Cai Yuanchu tersenyum sedikit, tidak memperhatikan. Cepat menerobos arai dan tangkap mereka. Pada saat itu, Anda tidak akan takut Luo Liuyan tidak akan patuh dengan menangkap mereka. Kata Cai Yuanchu. Bagus. Hou Xing mengeluarkan beberapa pil dan menelan dua dengan ekspresi menyakitkan. Cedera fisiknya pulih dengan cepat. Meski begitu, lengannya tidak bisa tumbuh. Dia berjuang untuk berdiri, menyeringai kesakitan. Cai Yuanchu melihat ke kejauhan dan berteriak, "Kalian berdua, apalagi yang kalian lihat? Cepat dan pimpin murid sekte untuk menyerang arai besar." Petik 2. Iya, Master Sekte Dunia Bawah Surgawi dan Sekte Penjara Api melambaikan tangan mereka saat puluhan ribu kilatan cahaya terbang dengan cepat dan jatuh ke depan istana Danau Giok. Menyerang, Cai Yuanchu melambaikan tangan kanannya, dan puluhan ribu kultivator bergerak sekaligus. Puluhan ribu sinar cahaya terbang menuju istana Jade Lake seperti meteor. Sungguh luar biasa bahwa orang-orang yang melihatnya memiliki kulit kepala seperti peniti dan jarum. Boom, ada suara keras dan getaran yang hebat. Kaca, di atas deretan besar, retakan menyebar ke bawah. Tidak, susunan yang bagus akan rusak. Apa yang harus saya lakukan? Guru belum kembali, saudari. Bersumpah untuk hidup dan mati bersama jadilah kepala C. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati. Ya, Tetua Agung. Suara rapi bergema di seluruh istana Jade Lake. Wajah setiap murid perempuan menunjukkan warna yang tegas. Mereka memegang pedang panjang mereka dengan erat dan mengerahkan kekuatan internal mereka. Boom, puluhan ribu sinar cahaya meledak di atas deretan besar itu lagi. Kaca, garis luar biasa menyebar seperti jaring laba-laba. Dengan pukulan lain, barisan besar harus dipatahkan. Serang keras-keras dan hancurkan susunannya. Iya. Setiap kultivator menggunakan semua kekuatan mereka untuk memobilisasi kekuatan tubuh mereka dan mulai menyerang. Saut, puluhan ribu sinar cahaya menerangi seluruh langit dan jatuh dengan cepat. Boom, ada suara keras. Seluruh arai meledak dalam sekejap. Bunuh, ribuan murid dari Jade Lake Palace mengangkat pedang mereka dan bergegas keluar. Namun, begitu mereka melangkah, mereka berhenti. Mereka melihat bahwa susunan besar itu mengembun di langit dan sekali lagi menyelimuti seluruh istana Danau Giok. Perlindungan arai yang hebat segera terbentuk sepenuhnya dan pulih seperti sebelumnya. Ini, tidak hanya murid dari Jade Lake Palace tetapi juga banyak kultivator di luar arai tercengang. Apa? Dipulihkan? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Apakah ini mimpi? Bagaimana arai sekte kelas ke-7 bisa begitu kuat? Ketika Cai Yuanchu melihat apa yang terjadi, wajahnya berubah sedikit. Serang, terus serang. Cai Yuanchu berteriak. Teriak, para kultivator pindah lagi. Semua orang melakukan yang terbaik dan menyerang dengan panik. Sekali lagi, susunannya rusak. Teriak, tapi segera, susunan perlindungan lain sekali lagi menyelimuti istana Danau Giok. Kecepatannya terlalu cepat bagi orang untuk bereaksi. Arai besar pulih seperti sebelumnya. Menonton adegan ini, Cai Yuanchu menggerakkan sudut mulutnya. Cai Yuanchu, itu telah dipulihkan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kata Hou Xing. Huff, terus serang. Saya tidak percaya itu. Metode ini bisa bertahan selamanya. Petik 2. Dengan cara ini, di bawah komando Cai Yuanchu, semua kultivator menyerang dengan ganas. Setelah menerobos arai 5 kali, banyak kultivator jatuh ke tanah, terengah-engah. Tidak, kekuatan spiritual saya telah habis. Bagaimana barisan besar ini bisa terus pulih? Sialan. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya kehabisan pil. Petik 2. Suara seperti itu terus berdering. Cai Yuanchu mengepalkan tinjunya, dan persendiannya meledak. Wajahnya berubah. Di matanya, udara hitam melonjak. Ah! Raungan keras menerobos dunia. Tubuh Cai Yuanchu berubah dengan cepat. Ia berubah menjadi monster dengan tinggi 2 meter dalam sekejap mata, dengan tanduk tajam di kepala dan taring di mulutnya. Energi hitam di tubuhnya menyebar dengan cepat ke sekelilingnya. Cai, Master Cai, ternyata ras yang jahat. Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Hatiku sepertinya melompat keluar. Para kultivator di sekitar tidak bisa membantu tetapi mundur. Ini, Hou Xing lumpuh karena ketakutan, wajahnya sangat jelek. Dengan cara ini, bukankah dia berkolusi dengan ras jahat? Kejahatan ini cukup untuk membunuhnya 10.000 kali. Ini sudah berakhir. Hou Xing menutup matanya dengan ekspresi putus asa. Haha, Cai Yuanchu melihat ke langit dan melolong dengan gila. Dia melangkah maju dan berjalan menuju formasi besar selangkah demi selangkah. Luo Liuyan, bahkan jika Anda memiliki formasi seperti ini, jadi apa, bos lama masih bisa menghancurkan Anda. Setelah berbicara, Cai Yuanchu mengulurkan kaki kanannya dan menepuk ke arah barisan besar. Cakarnya sangat tajam, mengeluarkan cahaya dingin. Pukulan, dengan ketukan ringan, cakarnya menembus ke dalam susunan seketika. Dia memegangnya dengan ringan. Retak, kedengarannya seperti retakan kaca. Arai besar meledak. Kali ini, arai besar tidak pulih. Haha, Luo Liuyan, murid-murid ini, saya akan membantu Anda membunuh mereka. Setelah berbicara, Cai Yuanchu maju selangkah dan bergegas menuju para murid. Melihat Cai Yuanchu, murid-murid Jade Lake Palace gemetar ketakutan, dan warna kulit mereka berubah secara drastis. Namun, mereka tidak mundur. Pertarungan, Tetua Agung itu meraung, memimpin beberapa murid untuk bergegas.
Pada saat ini, hentikan, suara lembut mengguncang telinga setiap murid. Mereka semua berhenti, melihat ke langit. Ekspresi mereka mandek, ada kejutan tak berujung di matanya. Kepala istana telah kembali. Hebat, Master Istana telah kembali. Cai Yuanchu sepertinya menemukan ada sesuatu yang tidak beres dan melihat ke langit hanya untuk melihat Luo Liuyan berjalan di langit dan jatuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia jatuh di depan Cai Yuanchu. Senyuman muncul di wajah Luo Liuyan. Tuan muda benar-benar memiliki rencana ajaib. Ras jahat ini benar-benar muncul. Cai Yuanchu, ternyata kamu benar-benar anjing lari dari ras yang jahat. Sekarang, aku akan menghancurkanmu dan merasa nyaman. Luo Liuyan berkata sambil tersenyum. Hancurkan aku. Cai Yuanchu sedikit terkejut seolah-olah dia salah dengar. Kemudian, haha, Cai Yuanchu melihat ke langit dan tertawa. Luo Liuyan, kamu akhirnya di sini. Saya sedang menunggu. Ayo bicara, di mana ahli di belakang Anda? Jika tidak, hari ini akan menjadi pertumpahan darah di Istana Jade Lake. Setelah hari ini, itu akan musnah, kata Cai Yuanchu. Oh, Dewa Licik yang saleh tahu bahwa kamu akan datang, dan hari ini, kamu tidak akan pernah pergi. Kata Luo Liuyan. Saat ini, saya masih harus cerdas. Dalam kasus ini, aku akan membunuhmu dan kemudian menyiksamu. Petik 2. Setelah berbicara, Cai Yuanchu bergegas. Luo Liuyan menyaksikan Cai Yuanchu menerkam. Ekspresinya tidak pernah berubah. Dia berdiri di sana, dengan tenang tanpa bergerak. Cakar Cai Yuanchu menembus udara secara langsung. Dengan raungan yang keras, dia langsung meraih bahu Luo Liuyan. Haha, meledaklah padaku. Cai Yuanchu menunjukkan sentuhan rasa puas diri dan meremas tangan kanannya dengan keras. Sebagai ras yang jahat, kekuatan fisiknya telah mencapai alam yang luar biasa. Bahkan jika perisai melindungi pembangkit tenaga listrik alam Ascension, bahunya akan hancur oleh pukulan ini. Memikirkan hal ini, senyum Cai Yuanchu menjadi sangat kejam. Boom! Suara ledakan terdengar. Cai Yuanchu melihat ke bahu Luo Liuyan. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia melihat bahu Luo Liuyan utuh, dan seluruh telapak tangannya terbuka. Bagaimana ini mungkin? Dia menarik telapak tangannya, melihat tangan kanannya tanpa telapak tangannya, dan berdiri dengan tergesa-gesa. Detik berikutnya, dia menjerit tajam. Jalang, kamu berani menyakitiku. Cai Yuanchu meraung berulang kali, mengulurkan tangan kirinya, dan menerkam langsung ke bola matanya. Haha, Luo Liuyan datang lebih dulu dan meraih tangan kiri Cai Yuanchu. Ini tidak mungkin. Merasakan kekuatan besar pada cakar, wajah Cai Yuanchu berubah secara dramatis dan berjuang dengan liar. Berangkat. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Kamu sama sekali tidak membutuhkan cakar ini. Setelah berbicara, Luo Liuyan mengguncangnya dengan ringan. Bang, ada ledakan keras. Tangan kiri Cai Yuanchu langsung roboh menjadi busa darah. Ini tidak mungkin. Bagaimana tubuh fisik Anda bisa begitu kuat? Segera setelah kata-kata itu selesai. Jeritan tajam lainnya mengguncang langit. Cai Yuanchu jatuh ke tanah dan terus berguling. Udara hitam keluar dari lukanya dengan panik dan dengan cepat menyelimuti sekitarnya. Dalam hal ini, mati, semua mati untukku. Cai Yuanchu melihat ke langit dan berteriak. Ki hitam di tubuhnya mengalir keluar seperti air mancur. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti kerumunan kultivator di sekitar. Hou Xing menanggung bebannya. Desir, ki hitam ini meresap, dengan cepat menembus tubuh Hou Xing. Cai Yuanchu, kamu, Hou Xing menunjuk ke Cai Yuanchu dengan wajah penuh kengganan. Akhirnya, dia jatuh ke tanah, mengejang beberapa kali, lalu tidak ada gerakan. Dalam sekejap mata, ratusan kultivator di sekitar Cai Yuanchu tewas mengenaskan di tempat. Untuk adegan ini, ekspresi Luo Liuyan tetap tidak berubah. Musuh saling membunuh. Apa hubungannya dengan saya? Teriak, ki hitam terus terburu-buru dan dengan cepat menembus ke dalam tubuh para kultivator. Kaca, ledakan gesekan tulang terdengar. Kultivator yang baru saja jatuh, setelah menghirup ki hitam, berdiri lagi. Mereka tampak kusam, seperti zombie. Boneka mayat, para murid dari Jade Lake Palace yang menyaksikan pemandangan ini tidak bisa membantu tetapi berseru dengan keras. Klan boneka mayat umumnya memurnikan mayat. Sama seperti dia, bunuh yang hidup secara langsung lalu saring menjadi boneka mayat. Tampaknya klan boneka mayat telah berubah total. Di luar dugaan, Cai Yuanchu ini ternyata adalah klan boneka mayat. Bahkan dekan pun tidak melihatnya. Bersembunyi cukup dalam, jika Anda berani datang ke sini hari ini, maka Anda tidak akan pergi. Anak-anak, ubah tempat ini menjadi neraka Shuro dan bunuh semua orang. Kata Cai Yuanchu, dan semua mayat bergerak sekaligus. Setiap kali mereka melihat makhluk hidup, boneka-boneka mayat ini bergegas menghampiri. Seorang kultivator dari Sekte Dunia Bawah Surgawi, sebelum dia bisa bereaksi, dia dilempar oleh boneka. Cakar mereka seperti cakar berlian, dan mereka merebut hati kultivator sekaligus. Dari lahir sampai mati, dalam sekejap. Setelah kultivator ini mati, energi hitam di sekitarnya dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat kemudian, kultivator tersebut berdiri kembali dan bergabung dengan pasukan boneka bangkai. Adegan seperti itu dipentaskan dengan cepat. Itu benar-benar situasi sepihak. Ada semakin banyak boneka mayat, tetapi semakin sedikit kultivator. Luo Liuyan mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan.
Telapak kasih besar menggunakannya secara langsung. Teriak, di langit, Ki yang sebenarnya meraung dan melonjak. Sebuah tangan raksasa yang menutupi langit mengembun dengan cepat, tekanan yang menakutkan, langsung turun dari tangan besar itu. Boneka mayat seperti terjebak dalam rawa di bawah tekanan, membuat mereka sulit untuk bergerak. Hulk, boneka mayat itu terus meronta, membuat panggilan aneh. Kemudian, bang, ledakan itu terdengar terus-menerus. Boneka mayat itu rapuh seperti sepotong es tipis, retak dengan cepat. Setelah beberapa napas, hampir 10.000 boneka mayat roboh, tidak ada yang tersisa. Gelap di sekeliling. Di sekeliling, ada keheningan yang mematikan. Para kultivator yang selamat menunjukkan kegembiraan selama sisa hidup mereka. Mereka memandang Luo Liuyan, wajah mereka penuh kekaguman. Celepuk, tidak diketahui siapa yang memimpin, tetapi para kultivator menunjuk Luo Liuyan dan membungkuk satu persatu. Terima kasih, Tuan Istana Luo, atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Kekuatan Istana Master Luo melampaui segalanya. Kekuatan supernatural Anda tak tertandingi di dunia. Petik 2. Tuan Istana Luo memiliki hati bodhisattva dan melihat ke seluruh dunia. Siapa yang bisa membandingkan? Petik 2. Luo Liuyan sama sekali mengabaikan ini. Dia memusatkan pandangannya pada tubuh Cai Yuanchu, dingin dan kejam, tanpa penyembunyian apapun. Apakah ada kata-kata terakhir? Luo Liuyan melangkah keluar dan langsung berdiri di depan Cai Yuanchu, menatapnya dengan merendahkan. Hehe, kamu telah menjatuhkanku seperti ini. Kau dan aku sudah bersama begitu lama, apa kau tidak mengerti karakterku? Wajah Cai Yuanchu penuh dengan cibiran. Sama seperti anjing lari dari ras jahat sepertimu, kau tidak pantas bersamaku. Kematian. Setelah berbicara, Luo Liuyan memegang pedang panjang dan terjun ke jantung Cai Yuanchu. Guyuran, pedang panjang ditarik keluar, ki hitam tak terbatas keluar dari dada Cai Yuanchu. Ah, Cai Yuanchu menjerit tajam. Suaranya seperti hantu yang melolong di neraka, dan itu membuat rambut orang berdiri tegak. Tolong, Cai Yuanchu menjerit tajam, suaranya samar dan menyebar ke seluruh kehampaan. Tak lama setelah, langit bergetar, lapisan gelombang udara berguncang. Tangan besar yang menutupi langit langsung meledak, berubah menjadi untaian cahaya dan menghilang. Teriak, tekanan yang menakutkan terus berlanjut. Seperti tsunami, tubuh Luo Liuyan hancur. Saat ini, Luo Liuyan tidak bisa bernapas dengan baik, dan jalur pelariannya tidak baik. Saat dia baru saja mendongak, Sout, 4 bayangan hitam tebal muncul di belakang Cai Yuanchu. Bayangan itu sangat gelap bahkan matahari tidak bisa menembusnya. Dengan kata lain, tubuh mereka, seperti lubang hitam, menyerap cahaya apapun. Tidak, itu 4 jenderal boneka mayat. Luo Liuyan berseru begitu ini keluar. Apa, 4 jenderal dari Corps Puppet Clan? Petik 2. Ya Tuhan, ini setingkat dengan Earth Immortal, tapi ini hanya untuk berurusan dengan Jade Lake Palace kita. Saya tidak tahu plot apa yang mereka miliki. Lawan mereka. Petik 2. Di dalam Jade Lake Palace, sekelompok murid mengepalkan pedang panjang mereka, menunjukkan warna yang tegas. Luo Liuyan, bukankah kamu mengharapkannya? Melihat ekspresi kaget Luo Liuyan, Cai Yuanchu berjuang untuk berdiri, menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Luo Liuyan sekarang berlutut dan memohon belas kasihan, dan aku bisa memberimu akhir yang bahagia. Jika tidak, kamu pasti akan menyesal lahir ke dunia ini. Hai Yuanchu memandang Luo Liuyan, melupakan rasa sakitnya, dan tertawa. Penampilan bangga itu membuat siapapun ingin naik dan mengalahkannya. Tentu saja, Papa, suara yang jelas dan tajam terdengar. Bayangan gelap, sekilas, menghantam wajahnya dengan keras. Cai Yuanchu terbang terbalik dan menghantam tanah. Teriak, ki hitam yang tersisa di tubuhnya juga ditarik. Jantungnya ditusuk, dan tangannya hancur. Meski begitu, dia bisa bertahan dengan ki hitam. Sekarang, karena tertarik oleh bangsanya sendiri, dia diambang kehancuran. Di tengah keraguannya, dia mengungkapkan ekspresi sedih, "Ya Tuhan, mengapa kamu memukulku?" Suara pemimpin bayangan hitam itu dingin, "Kamu sampah. Jika kekuatan Anda tidak bagus, gunakan otak Anda sebagai gantinya." "Sampah, kamu telah membuat kami sengsara." Bayangan lain juga menonjol. Apa, Cai Yuanchu tidak mempercayainya? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan 4 jenderal, apalagi mereka? Bahkan jika itu adalah makhluk immortal yang licik dan saleh, bukankah dia masih akan dibunuh? Kata Cai Yuanchu. "Huff, apa yang kamu tahu?" Pada titik ini, bayangan hitam menatap Chen Daoming dan berkata, "Nak, bangun, jangan berpura-pura mati. Ini baru saja selesai." Haha, Chen Daoming melompat, berdiri, dan tertawa terbahak-bahak, seperti yang diharapkan dari 4 jenderal boneka, memang memiliki beberapa pengetahuan. Dia membelai segenggam rambut peraknya, langsung mengeluarkan kapaknya, dan membantingnya ke bahunya dengan ekspresi penuh. Bayangan itu tidak menjawab, lalu dia menatap Su Yiling dan berkata, "Jangan berpura-pura, Nak, kamu tidak bisa terjebak di dalam kurungan penjara itu." Mulut Su Yiling terangkat ketika dia mendengar ini, memperlihatkan ekspresi malu. Dia mengulurkan jarinya dengan tidak terburu-buru dan menekan ke depan. Kaca, terdengar suara, kandang penjara runtuh menjadi debu. "Oh, akting untuk menangkap kalian benar-benar melelahkan. Lebih baik bertarung secara langsung." Su Yiling memutar lehernya, mengguncang persendiannya, berjalan ke depan perlahan, menatap 4 bayangan gelap dengan tenang. Selain Luo Liuyan, ketiganya telah mengunci mereka sepenuhnya, dan selama ada perubahan, Guntur pasti akan menyerang.
Cai Yuanchu menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, terlihat konyol. Segala sesuatu hari ini tidak terpikirkan dan sepenuhnya di luar imajinasi. Para kultivator di sekitar juga berdiri di sana dengan bodoh dan tidak bisa mempercayainya. Ternyata semua sebelumnya hanya untuk menangkap marga wayang mayat. Bagaimana mereka tahu ras jahat akan datang? Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu kuat? Dorong, Cai Yuanchu menghembuskan napas untuk waktu yang lama, memuntahkan semua nafas hitam. Dia jatuh ke tanah, menatap langit dengan mata terbuka lebar. Sisi lain, saya agak bingung. Bagaimana Anda menghitung bahwa kami akan menyerang istana Jadelei? Sebuah bayangan berkata. Haha, Luo Liuyan sedikit tersenyum, memperlihatkan senyuman misterius. Sudah sewajarnya bukan kita yang bisa menghitung semua ini, kata Luo Liuyan. Mungkinkah makhluk immortal yang licik di belakangmu? Kata bayangan itu. Tidak buruk, Luo Liuyan mengangguk begitu ini keluar. PSST, terdengar suara nafas dingin, satu demi satu. Apakah benar ada makhluk immortal yang licik dan saleh? Mengerikan. Mengetahui tindakan pihak lain sebelumnya, kemampuan semacam ini sangat menakutkan. Umat manusia memiliki pribadi yang kuat dan berkuasa. Tidak peduli seberapa kuat ras jahat itu, tidak akan ada badai. Terima kasih telah memberitahu kami. Kami mengerti. Namun, terima kasih telah memberi kami waktu untuk melarikan diri. Lain kali kita bertemu, kita tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Bayangan baru saja selesai. Saut, pusaran teleportasi besar muncul di depan mereka berempat. Melihat pemandangan ini, wajah para kultivator berubah drastis. Cepat, bunuh mereka, jangan biarkan mereka kabur. Namun, sudah terlambat. Keempat bayangan itu langsung mengebor pusaran teleportasi dan menghilang. Melihat pemandangan ini, Luo Liuyan dan yang lainnya sama sekali tidak berniat bergerak. Pada saat itu ketika semua orang menghela nafas, pusaran teleportasi muncul lagi, dan empat bayangan hitam yang baru saja menghilang muncul di posisi semula lagi. Mereka kembali. Ini, apa yang terjadi? Suara bayangan hitam terkejut, gemetar. Mereka berempat, saling membelakangi, waspada saat mereka melihat sekeliling. Lihat, pada saat ini, seruan terdengar. Semua orang mendongak, pupil mereka berkontraksi, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka melihat hantu naga besar muncul di langit. Cahaya keemasan sangat menyilaukan, itu sangat sakral, dan itu membuat orang tidak dapat melahirkan sedikit pun hati konfrontasi. Empat bayangan hitam melihat ke arah langit, dan hati seluruh orang itu tenggelam ke dalam neraka. Aku, Tuhanku, itu leluhur naga ruang angkasa. Apa, naga leluhur dao luar angkasa? Bukankah sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Selesai, kita selesai. Keempat bayangan itu bergumam pada diri mereka sendiri, dan keputusasaan menutupi wajah mereka. Swoosh, pelangi panjang perlahan jatuh. Setelah mendarat, dia berubah menjadi wanita berjubah biru. Itu adalah Mubing. Luo Liuyan dan Mubing saling memandang dan mengangguk sedikit. Di langit, gadis kecil, kamu benar-benar kenal orang tua itu. Sedikit berpengetahuan, tapi lelaki tua itu tidak menyukai lelaki yang menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya. Begitu kata-katanya selesai, cahaya keemasan di langit, seperti Bima Sakti 9 hari, jatuh lurus ke bawah. Dalam sekejap, empat bayangan hitam diselimuti. Saut, ki hitam di tubuh mereka langsung menghilang tanpa bekas. Mereka adalah empat pria dengan mulut tajam dan wajah monyet, dan wajah mereka dingin dan pucat. Mereka terlihat sangat mengerikan. Tindakan itu tidak sebanding dengan tindakan pria itu. Aku akan menyerahkannya padamu. Naga itu berbicara, matanya tertuju langsung, menatap keempat jenderal boneka mayat seolah-olah melihat ke arah semut. Baik, Luo Liuyan selesai berbicara, dan dengan lambaian tangan kanannya, mereka berempat bergerak pada waktu yang sama. Masing-masing dari mereka mengunci seorang jenderal boneka mayat dan melarikan diri. Kakak, apa yang harus saya lakukan? Tidak mungkin aku mati. Kakak laki-laki, ayo serang gadis kecil itu bersama-sama. Dia yang terlemah, itu tepat untuk menariknya kembali. Petik 2. Itu ide yang bagus. Setelah beberapa diskusi, keempat jenderal boneka dengan cepat bergegas menuju Suyiling. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Liuyan berubah drastis. Tidak baik, Yiling, hati-hati. Luo Liuyan menggunakan segala cara dan bergegas maju dengan panik. Itu hanya, tidak ada waktu. Empat boneka mayat sudah datang ke Suyiling. Meskipun Su Yiling mencapai ranah transformasi Void, keempat boneka mayat itu semuanya monster yang berpengaruh. Di antaranya, ada dua alam besar Mahayana dan Malapetaka lintas. Sebuah alam besar adalah 108.000 mil. Terlebih lagi, ada tiga alam besar sekarang. Apalagi keempat boneka jenazah itu sudah terkenal sejak lama. Bagi Su Yiling, serangan diam-diam yang disengaja pada saat ini berarti hidup atau mati. Tapi melihat mereka mendatanginya bersama, tidak ada kekhawatiran. Haha, Su Yiling tersenyum tipis, lesung pipitnya yang dangkal menampakkan sisi mulutnya, sangat manis. Ketika keempat boneka mayat melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kosong. Gelombang kecemasan mengalir ke hati mereka. Mereka menatap Su Yiling dan tidak berani bergerak, karena mereka melihat Su Yiling mengeluarkan gulungan gambar dengan tidak terburu-buru. Aku takut setengah mati, dan kupikir dia menahan beberapa keterampilan hebat. Ya, terlihat seperti ini, benar-benar terlihat seperti itu. Saya tidak melihat petunjuk apapun. Petik 2. Tidak. Gadis kecil, apakah kamu ingin menggunakan foto untuk berurusan dengan kami?
Apakah Anda mencoba melucu? Petik 2. Itu lucu. 4 boneka mayat itu menggelengkan kepala sejenak. Tadi, saraf mereka runtuh, dan mereka menggunakan berbagai metode untuk melihat gulungan itu. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual pada gulungan itu. Itu pasti tidak berbeda dengan gulungan gambar fana. Tidak ada yang menghargai hal semacam ini kecuali jenis sampah non-kultivasi. Gunakan makhluk fana ini untuk melawan kita. Haha. Namun, di detik berikutnya, wajah mereka berempat berubah drastis, dan seluruh tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Saat ini, Su Yiling telah menyebarkan gulungan gambar. Adegan salju muncul di depan mereka berempat. Itu sangat dingin, dan gulungan yang dilukis sendiri keluar terus-menerus, membungkus keempat orang itu. Ini tidak mungkin. Ini, sangat mengerikan, juga, menakutkan. Siapa itu, dengan kekuatan seperti itu? Tidak. Suara 4 boneka mayat itu bergetar dan mengeluarkan suara, namun tidak ingin menangis. Begitu suara mereka terdengar, mereka berhenti tiba-tiba. Mereka berubah menjadi patung es, membeku di tempat, tidak bergerak. Teriak, embusan angin bertiup keluar dari gulungan gambar. Bang, 4 semburan terdengar. Segera setelah itu, keempat boneka mayat itu meledak dari pahatan es, mengubahnya menjadi pecahan dan mencipratkannya ke sekeliling. Sampai kematian mereka, mereka tidak berteriak. Di sekelilingnya, diam. Sekelompok kultivator menatap pemandangan ini dengan kosong, tidak dapat mempercayainya. Salju lebat menekan pinus hijau, dan pinus hijau tegak dan lurus. Su Yiling menyelesaikan kalimatnya. Om, langit dan bumi bergetar. Gulungan itu terbang keluar dari tangan Su Yiling, tumbuh dengan cepat di langit. Ketika leluhur naga luar angkasa melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit berubah. Sialan, pohon dunia, kamu berubah menjadi anjing yang menjilati. Kamu berubah menjadi pinus hijau di lukisan. Nenek moyang naga luar angkasa berbicara. Kata-kata ini baru saja dimasukkan ke dalam lukisan dan tidak didengar oleh siapapun. Haha, bukankah kamu sama, mau diikat dalam sebuah patung? Suara itu berasal dari lukisan itu. Kemudian, pohon pinus hijau terbang keluar dari lukisan dan berdiri di atas istana Jade Lake. Huff. Aku punya takdir dengan Tuan Muda. Nenek moyang naga luar angkasa mendengus dingin. Oh, itu dia. Itu bukan anjing yang menjilat. Pohon dunia berbicara tanpa belas kasihan. Kamu, leluhur naga luar angkasa dengan bodohnya, dengan dingin mendengus, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Setelah kata-kata ini, sosok leluhur naga luar angkasa menyusut dengan cepat. Itu berubah menjadi patung dan terbang kembali ke tangan Mu Bing dalam waktu kurang dari sesaat. Di atas istana Jade Lake, Sout, energi spiritual yang tak terbatas keluar dari gulungan gambar. Hall, sebuah raungan hujan es. Aura membentuk angin kencang di sekitar pohon dunia. Segera setelah itu, di pohon dunia, untaian cahaya ditumpahkan. Seperti bima sakti 9 surga, mengalir turun. Seluruh istana Jade Lake sedang mengalami perubahan yang cepat. Selama Anda tinggal di istana Jade Lake, bahkan jika Anda tidak perlu berlatih, energi spiritual di sekitarnya akan mengalir ke meridian semua orang secara diam-diam. Masalahnya adalah aura ini 10 kali lebih baik untuk diserap daripada batu spiritual kelas atas. Itu hanya nafas, dan peningkatan kekuatannya beberapa kali lebih cepat dari latihan biasanya. Pada saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Metode ini, kemampuan ini, sangat tidak terbayangkan. Keberadaan seperti apa pemilik gulungan gambar ini? Bas, di langit, pohon pinus tumbuh subur. Dalam sekejap mata, pohon itu berubah menjadi pohon setinggi 1000 meter. Dari kejauhan terlihat seperti gunung raksasa. Dan kemudian, pinus hijau perlahan-lahan jatuh dan berakar di area terlarang istana Danau Giok. Tampak seperti pohon dunia, berdiri dengan bangga di langit, menopang dunia dari kejauhan. Nafas kehidupan, yang sepertinya tidak bisa berhenti, memenuhi setiap sudut istana Jade Lake. Setelah waktu yang lama, gulungan langit secara bertahap menyusut dan kembali ke tangan Su Yiling. Pada saat ini, semua orang membeku di tempatnya, tidak bergerak. Kekecewaan seperti itu, kejutan semacam itu, tertulis di seluruh wajah semua orang. Mereka memandangi pinus hijau setinggi 1000 meter, dan cahayanya bersinar. Tuan Muda, Anda sedang mengubah nasib istana Jade Lake. Su Yiling bergumam pada dirinya sendiri, jantungnya berdebar-debar, kamu benar-benar maha kuasa. Dia membuka gulungan gambar dan menemukan bahwa pohon pinus di atasnya telah menghilang. Tapi es dan salju di dalamnya masih ada. Sajak tak berujung, gemetar, seolah bisa membekukan segalanya. Tuan Muda, terima kasih. Su Yiling mengambil kembali gulungan gambar itu, dengan penuh emosi. Sesaat kemudian, semua kultivator pulih dari keterkejutan. Swoosh, metode yang menakutkan seperti itu terlalu mengejutkan. Dengan aura yang begitu kuat, saya khawatir seluruh benua Tianluo tidak akan dapat menemukan tempat seperti itu. Petik 2. Itu adalah, bahkan tanah suci wilayah tengah jauh lebih buruk daripada di sini. Petik 2. Jika saya bisa tinggal di sini selama setahun, bahkan jika saya tidak berlatih, saya takut saya bisa menerobos beberapa alam. Suara bom terus berdering. Mu Bing menahan detak jantungnya dan menarik napas beberapa kali sebelum dia sedikit tenang. Metode ini sepenuhnya memanfaatkan langit dan bumi. Tuan Muda, keberadaan seperti apa Anda? Mu Bing melihat ke arah Great Demon Mountain dengan ekspresi berkilauan. Berpikir di awal, dia ingin mengekspos Tuan Muda. Berpikir tentang itu adalah keinginan yang sekarat.
Itu benar-benar mati otak, bunuh diri. Untungnya, dia menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Muda. Tuan Muda, terima kasih. Mata Luo Liuyan terus berkedip. Pasti setelah dia lulus ujian, Tuan Muda mengubah istana Danau Giok menjadi tempat suci tertinggi. Kebaikan luar biasa ini tak terluuf. Menarik suasana hatinya, Luo Liuyan membuang muka. Niat membunuh dingin, mengepul. Mereka yang masih dalam keadaan cemas segera bangun. Tanpa pikir panjang, mereka berlutut satu persatu. Istana Master Luo, kasihanilah. Mohon dimaafkan. Petik 2. Istana Master Luo, ini semua tentang keserakahanku. Tidak masalah bagi murid lain. Tolong biarkan mereka pergi. Petik 2. Istana Tuan Yaochi, saya serakah, tapi bawahan saya tidak bersalah. Tolong selamatkan hidup mereka, dan aku akan membiarkanmu menangani mereka. Petik 2. Beberapa orang pertama berlutut tepat di depan Luo Liuyan dan terus bersujud. Serang istana Jade Lake-ku. Anda ingin saya melepaskan Anda. Apakah baik dibully ketika saya berada di Jade Lake Palace? Suara Luo Liuyan terdengar dingin. Istana Master Luo, kami salah, kami benar-benar salah, maafkan kami. Semua kultivator, tergeletak di tanah, menggigil. Dosa besar diampuni, dosa yang hidup sulit untuk diampuni. Petik 2. Kalian, menghancurkan diri sendiri. Yang lain menjadi pelayan istana Jade Lake, bisakah kau mengerti? Suara Luo Liuyan dingin dan menggelembung. Ya, kepala istana, dipimpin oleh beberapa orang, tanpa ragu-ragu, mereka langsung menghancurkan dantian mereka. Meskipun mereka telah menjadi manusia, setidaknya mereka masih hidup. Para kultivator lainnya berlutut di tanah, wajah mereka bersyukur. Hebat, kita bisa menjadi budak dari Jade Lake Palace, yang benar-benar merupakan berkah dari kehidupan sebelumnya. Ya, istana Danau Jade sekarang telah menjadi kuil tertinggi, bagi kita menjadi budak adalah hal yang baik. Banyak wajah kultivator bersinar. Namun, mereka terlalu memikirkannya. Tunggu, segera tinggalkan Jade Lake Palace, tetaplah di kaki gunung, dan bersiaplah kapan saja. Jika satu orang lolos, semua orang, dan kalian semua mati bersama. Suara dingin, seperti rasa dingin yang menggigit, melonjak ke semua orang. Jadi, mereka yang ingin berlatih di Jade Lake Palace seperti bola yang kempes. Mereka yang ingin melarikan diri juga menjauhkan pikiran mereka. Ada tanggung jawab kolektif, dan tidak mungkin melarikan diri. Adapun semua orang melarikan diri bersama. Hehe, mencari kematian. Seperti tentara yang kalah, hampir 10.000 kultivator menundukkan kepala, tanpa ekspresi sedikitpun. Sejak itu, mereka menjadi budak dan hanya bisa mendengarkan panggilan istana Danau Giok. Ketika semua orang pergi, Luo Liuyan berjalan ke depan semua orang dan berkata, ayo pergi ke ruang rahasia. Chen Daoming mengangguk bersama, mengikuti Luo Liuyan, dan pergi dengan cepat. Istana Jade Lake, di ruang rahasia. Semuanya, apakah Anda mengerti apa yang dimaksud Tuan Muda? Luo Liuyan memandang mereka bertiga dan bertanya. Rekan Taois Luo, Chen Daoming berpikir sejenak dan berkata, baru saja, transformasi istana Danau Giok menjadi tempat suci tertinggi adalah hadiah yang diberikan oleh Tuan Muda saat kita memahami niatnya. Iya, berbicara tentang ini, Luo Liuyan menunjukkan senyuman. Semua orang telah melihat bahwa metode putranya tidak terbayangkan, hanya dengan memahami niatnya saja, ada keberuntungan yang luar biasa. Jika kamu menyelesaikan ujian Tuan Muda dan membunuh semua ras jahat, pahala apa yang akan dia berikan kepada kita? Begitu ini keluar. PSST, bisik udara dingin, dan terus melonjak. Tidak ada cara untuk membayangkannya. Menghancurkan ras jahat harus diselesaikan. Jika Anda bisa menjadi murid Tuan Muda, itu sama dengan kultivasi jutaan kehidupan. Sesama Daois Chen, sebenarnya, kita masih belum menyadari satu hal. Kata Luo Liuyan. Satu hal lagi, Chen Daoming penuh dengan keraguan. Apakah kamu masih ingat saat dia berbicara denganmu tentang keluarga jahat? Kata Luo Liuyan. Ingat, ketika dia marah, dia mengambil ranting mati dan melemparkannya ke kolam. Setelah mengatakan itu, Chen Daoming sepertinya memikirkan sesuatu. Cabang yang layu, bukankah itu kayu bakar? Ternyata dia melemparkan kayu bakar ke dalam kolam, menyinggung bahwa Kei Yuanchu akan menyerang istana Danau Jade. Petik 2. Ini sangat jelas, dan kami bahkan tidak memikirkannya. Pemahaman kita benar-benar perlu ditingkatkan. Wajah Chen Daoming penuh dengan rasa malu. Ya, kami pasti akan lebih memikirkannya di masa depan dan memahami niatnya. Luo Liuyan memandang Chen Daoming dan mengangguk puas. Akhirnya, dia menemukan seorang pria dengan otak yang bagus. Nanti, jika mereka bersama, ada kemungkinan 50% mereka bisa memahami niat Tuan Muda. Adapun Mubing, meski otaknya tidak rusak, dia selalu kekurangan sesuatu. Memikirkan hal ini, Luo Liuyan memandang Chen Daoming dan terus berbicara. Rekan Taois Chen, Tuan Muda ingin saya menyatukan semua kekuatan yang bisa dipersatukan. Jadi, saya tidak membunuh Sekte Tianming dan murid-murid dari Sekte Api Terbakar. Di masa depan, mereka akan dipimpin olehmu. Bagaimana menurut Anda? Luo Liuyan bertanya. Tidak masalah. Chen Dao mengangguk. Jika mereka melakukannya dengan baik, mereka telah memberikan kontribusi yang besar, mereka dapat diberi penghargaan, seperti teror tertinggi, dan datang ke istana Danau Jade untuk berkultivasi, kata Luo Liuyan. Baik, Chen Daoming mengangguk. Apa teror tertinggi? Mubing menunjukkan wajah keraguan. Itulah yang Tuan Muda berikan kepada sesama Daois Chen dan memerintahkan dia untuk melawan ras jahat.
kata Luo Liuyan. Itu benar. Setelah berbicara, Chen Daoming mengeluarkan ketiga kantong teh. Setelah membukanya, Mo Bing langsung tertegun. Ini teh pencerahan. Mo Bing berseru. Mereka bertiga tersenyum tipis saat melihat ekspresi kaget Mo Bing. Pada awalnya, ketika mereka melihat teh pencerahan, mereka sangat terkejut tanpa kata-kata. Namun, mereka benar-benar mati rasa sekarang. Hal-hal ini, bagi mereka, adalah harta yang tak tertandingi. Untuk Tuan Muda, itu hanya untuk minum, tidak layak disebut. Ya Tuhan, setidaknya ada beberapa ribu keping teh pencerahan. Jika Anda mengeluarkannya, apakah Anda tidak takut dirampok oleh saya? Kata Mo Bing. Chen Daoming tersenyum dan tidak peduli sama sekali. Karena Tuan Muda memintaku untuk menyimpannya, itu pasti sudah dihitung olehnya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya, kata Chen Daoming. Mo Bing memikirkan keberadaan tertinggi Sun Hao dan langsung kehilangan akal sehatnya. Hitung segalanya dan rencanakan ke depan. Binatang Divine sebagai hewan peliharaannya, iblis immortal sebagai pelayannya. Dia bahkan berani memakan naga purba. Jika dia berani mengambil jalan, itu mungkin dia akan menghilang dalam sekejap jika dia hanya bergerak. Rekan Taoismu, karena Tuan Muda memberikan benda ini, secara alami aku tidak akan mengambilnya sendiri. Beberapa dari kita menetapkan aturan. Hanya ketika kita mencapai tingkat pahala tertentu, kita dapat menghadiahkan teh pencerahan atau bahkan teh immortal. Petik 2. Semua orang sama, kamu tahu. Bagaimana dengan proposal saya? Chen Daoming bertanya. Iya, Luo Liuyan mengangguk, mengapa kita tidak menyebut diri kita Evil Suppressing Alliance? Kumpulkan ribuan murid. Petik 2. Proposal ini bagus, dan detailnya harus dipertimbangkan dengan cermat. Kalau begitu, mari kita duduk dan berdiskusi bersama. Bagaimana? Kata Luo Liuyan. Baik, mereka duduk dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap, itu sudah sehari. Setelah seharian berdiskusi, aturan aliansi penekan kejahatan pertama kali diselesaikan. Untuk revisi mendatang, 4 orang perlu berdiskusi dan memberikan suara untuk persetujuan dengan suara bulat. Mo Bing berjalan keluar dari istana Jade Lake, seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Garis ini benar, bangun hubungan yang baik dengan Tuan Muda. Ini adalah awal dari keberuntungan. Mungkin, saya akan menjadi immortal dalam waktu dekat. Mo Bing menghela nafas lega memikirkan hal ini. Dia terbang dan kembali ke kapal terbang. Pergilah, atas perintah, kapal terbang itu mulai bergerak. Waktu berlalu, dan itu menjadi 2 hari dalam sekejap. Mahkamah Agung, halaman barat, di ruang rahasia. Mo Bing duduk di dalam dan sedang berbicara. Di seberangnya duduk seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah dekan halaman barat Mahkamah Agung, Wen Renzi. Wen Renzi menenangkan wajahnya, dan seperti yang dijelaskan Mo Bing, dia menjadi semakin terkejut. Ada iblis immortal di kolam, hewan peliharaannya adalah binatang dewa, gudang itu penuh dengan senjata roh, dan gambar itu memberi keberuntungan. Lakukan segalanya dan buat pengaturan sebelumnya. Setiap metode sangat bertentangan dengan langit. Hal yang paling mengerikan, dia bahkan memakan naga kuno itu. Di dunia ini, ada eksistensi tertinggi. Immortal yang licik dan saleh ini begitu menakutkan dan sangat berlawanan dengan langit. Wen Renzi membuka mulutnya dan tidak menutupnya untuk waktu yang lama. PSST, Wen Renzi tersentak, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Seperti yang Anda katakan, makhluk immortal yang licik dan saleh tidak peduli tentang ketenaran dan kekayaan. Selain itu, dengan sengaja menekan Buddha, biarkan orang lain mencurigai bahwa itu adalah surga, saya khawatir itu memiliki makna yang dalam, dan dia tidak ingin orang menemukannya. Xiao Bing, kamu tidak bisa memberitahu orang luar tentang dia. Jika seseorang bertanya, Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah karya seorang master Buddhisme dan Daoisme. Kata meledak menjadi batu. Din, saya mengerti. Mo Bing mengangguk dengan berat. Namun, bagaimana dengan Jade Lake Palace? Inilah yang telah dilihat oleh banyak kultivator. Petik 2. Mau bagaimana lagi? Biarkan mereka membicarakannya, mengatakan bahwa para dewa dan orang-orang pengkhianat yang mengambil inisiatif untuk menekannya. Petik 2. Namun, kediaman dewa licik yang saleh tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Wen Renzi berkata. Ya, Din. Mo Bing mengangguk. Xiao Bing, lalu ceritakan tentang ujian immortal yang licik. Wen Renzi berkata. Mo Bing mengangguk dan berkata, Tuan Muda memiliki 3 ujian. Pertama, buat saya bergabung dengan Luo Liuyan dan Chen Daoming untuk merekrut para kultivator dunia dan membasmi ras jahat. Petik 2. Mendengar ini kemudian, mata Wen Renzi berbinar, jadi, saya juga bisa menjadi bidak di tangan Tuan Muda. Iya. Yang kedua adalah merekrut 3 murid. Setelah berdiskusi, kami mengetahui bahwa kondisi Tuan Muda dalam menerima murid. Artinya, siapapun yang bisa membunuh penguasa ras jahat akan menjadi muridnya. Kata Mo Bing. Apa? Penguasa ras jahat? Wajah Wen Renzi menunjukkan sedikit ketakutan. 10.000 tahun yang lalu, pemimpin ras yang jahat sangat dekat dengan keberadaan makhluk immortal dan bahkan mungkin telah menjadi makhluk immortal. Dengan kekuatannya sendiri, itu setara dengan memukul batu dengan kerikil. Tampaknya tidak mungkin menjadi murid Tuan Muda. Ketiga, ini tes pribadi. Tuan Muda sekarang kekurangan emas immortal Vena hitam, jadi, Din, bisakah kamu? Mo Bing menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu. Sangat sulit untuk meminta dekan untuk emas immortal. Tidak masalah,
ambil semua emas immortal saya. Wen Renzi berkata. Apa? Wajah Mubing penuh dengan ketidakpercayaan. Din, itulah harta karun yang telah kamu kumpulkan selama bertahun-tahun. Dan Anda telah memberikannya kepada saya. Itu tidak terlalu bagus. Petik 2. Apa yang salah? Setelah Wen Renzi mengatakan itu, dia segera mengeluarkan 8 keping emas immortal Vena hitam dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Mubing. Apa beberapa keping emas immortal? Wajah Wen Renzi tidak menunjukkan rasa sakit sedikitpun. Din, ini adalah emas immortal Vena hitam yang telah kamu kumpulkan selama 500 tahun terakhir. Sekarang Anda mengambil semuanya. Apakah kamu tidak merasa tertekan? Kata Mubing. Merupakan berkah saya bisa melihat hal-hal seperti ini. Bagaimana saya bisa pelit? Wen Renzi berkata. Terima kasih, Din. Mubing mengepalkan tinjunya. Baiklah, cepat kirimkan ke Tuan Muda, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Wen Renzi berkata. Ya, Din. Setelah berbicara, Mubing keluar. Tunggu, Wen Renzi berteriak. Din, apa lagi yang harus kamu pesan? Kata Mubing. Tuan Muda telah memberi Anda keberuntungan seperti itu dengan membiarkan Anda mengirimkannya sendiri, dan ini agak tidak sopan. Biarkan orang tua itu pergi bersamamu. Ini sepertinya tulus. Mungkin, Tuan Muda akan memberikan instruksi selanjutnya. Wen Renzi berkata. Ya, Din. Kemudian, Wen Renzi mengikuti Mubing dan pergi dengan kecepatan tinggi. Apakah mereka semua sudah mati? Seorang pria tanpa kulit di kepalanya berteriak marah. Kedua matanya yang merah darah, tajam dan dalam, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Dia adalah patriark dari klan boneka mayat Mohun. Patriark, lampu jiwa dari 4 jenderal perang besar semuanya rusak. Di tanah, seorang pria sedang sujud. Sial, Mohun mengepalkan tinjunya, dan persendiannya meledak. 4 jenderal perang besar adalah salah satu orang terbaik mereka. Dia hanya mendengarkan perintah dari tuan-tuan yang jahat dan meminta mereka untuk menangkap makhluk immortal yang licik dan saleh itu. Tanpa diduga, mereka pergi selamanya. Bahkan talisman escape tidak bisa menyelamatkan mereka. Tampaknya makhluk immortal licik yang saleh itu jauh dari sesederhana yang dibayangkan. Nah, itu masalah. Patriark, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah Anda ingin melepaskan kekeringan? Biarkan itu pergi untuk menghancurkan makhluk immortal yang licik dan saleh. Petik 2. Tidak, Mohun langsung menolak. Hiderigami adalah kartu keluarga kita, dan tidak akan pernah digunakan sampai benar-benar diperlukan. Ini benar-benar salah tanpa menemukan kediaman musuh dan menyerang dengan gegabah. Jika kamu ingin melakukannya, kamu harus membunuhnya dengan satu pukulan dan jangan memberinya kesempatan untuk berbalik. Selain itu, kelompok keledai botak satu keluar lagi dan mulai menghancurkan perbuatan baik kami. Ini sakit kepala terbesar. Petik 2. Cari tahu keledai botak yang bersembunyi di kegelapan dan bunuh mereka semua. Kata Mohun. Patriark itu bijaksana. Oke, mundur, Waktunya cepat, dan itu 2 hari lagi dalam sekejap mata. Hari-hari ini, peristiwa besar menyebar ke seluruh wilayah barat. Itu adalah serangan di Jade Lake Palace oleh 4 klan boneka mayat jahat. Di kota, kedai teh, sekelompok kultivator mengelilingi seorang pendongeng. Para sarjana dengan serius mendengarkan ceritanya yang fasih dan memancar. Tahukah kamu, kali ini, itu adalah 4 raja mayat yang terkenal, dan caranya sangat menantang surga. Petik 2. Saat mereka menjentikkan jari, seluruh istana Danau Jade menjadi redup, dan angin bertiup. Angin ini meniup keimortalan dan langsung meniup mereka menjadi abu terbang. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti gandum. Diserang oleh 4 raja, istana Jade Lake tidak bisa menahan. Petik 2. Pada saat kritis ini, keempat raja ini bahkan berani menyerang orang suci dari istana Danau Giok. Orang suci dari Jade Lake Palace baru berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari keempat raja ini? Melihat bahwa orang suci akan mati di tangan mereka. Petik 2. Pada saat kritis ini, coba tebak. Pendongeng itu mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Ayo minum teh di saat kritis. Ini akan terlalu menggugah selera. Petik 2. Ya, di hadapan pernyataan dari kelompok penggarap, pendongeng hanya tersenyum. Semuanya, aku belum makan hari ini. Saya benar-benar tidak memiliki kekuatan. Mari kita bicarakan itu di lain waktu. Petik 2. Apakah kamu ingin uang? Apakah batu roh cukup? Petik 2. Aku akan memberikannya juga. Sesaat kemudian, banyak batu roh bertumpuk di depan pendongeng. Karena kamu murah hati, kamu akan menyerahkan nyawamu untuk menemani pria itu, jadi kamu tidak akan makan makanan ini. Kemudian, pendongeng terus berbicara. Pada saat kritis ini, Tuhan telah datang. Tingginya 10.000 meter, seperti roh yang gigih. Dengan jentikan tangannya, tubuh keempat raja itu pecah dan berubah menjadi debu. Bahkan ekstasi dipegang oleh para dewa dan hancur berkeping-keping. Petik 2. Apa, mereka bahkan tidak kabur, Tuhan terlalu tangguh. Petik 2. Sangat menyenangkan bahwa umat manusia saya memiliki orang-orang yang kuat. Yang immortal ini adalah yang tertinggi. Adegan seperti ini dipentaskan di berbagai kota di wilayah barat. Bahkan mengambil wilayah barat sebagai pusatnya, itu menyebar kemana-mana. Nama pendeta tahu misterius Tuhan dengan cepat menyebar ke telinga semua orang yang memupuk keimortalan dan telah menjadi mercusuar di hati banyak orang. Sun Hao secara alami tidak tahu tentang ini. Saat ini, dia sedang berdiri di atas menara batu, menghadap ke 4 sisi. Di depan,
di pegunungan setan besar, awan diselimuti. Tampaknya suasananya luar biasa, dan itu memiliki semacam perasaan seperti di rumah yang immortal. Pemandangan di pegunungan iblis besar ini benar-benar tidak ada habisnya, kata Sun Hao. Tuan muda berkata bahwa gunung iblis besar berubah, dan setiap momen itu unik. Huang Rumeng mengangguk. Rumeng, dengan kamu di sini, tidak ada pemandangan yang sebaik milikmu, kata Sun Hao. Tuan muda, Huang Rumeng tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Merupakan berkah bagi Rumeng bisa bersamamu. Rumeng, memilikimu di sisiku juga merupakan berkahku, kata Sun Hao. Tuan muda, Huang Rumeng menggerakkan wajahnya sedikit, melompat ke pelukan Sun Hao. Mereka saling berpelukan. Sun Hao membelai rambutnya. Pada saat ini, bang, sebuah dering keras, jepit rambut di kepala Huang Rumeng, jatuh ke tanah dan pecah menjadi dua bagian. Akhirnya rusak. Huang Rumeng sendiri tidak bisa mendengar suaranya. Fen Zhao yang dipenjara dijepit rambut yang membuat suara ini. Setelah bekerja keras siang dan malam, dia akhirnya menghapus buntur kesusahan dan melarikan diri. Haha, orang tua itu akhirnya bebas, jadi dia tidak harus terjebak di jepit rambut. Semua ini, berkat mereka berdua, mainkan Bukin setiap hari untuk membantuku melakukan terobosan. Mulai hari ini, orang tua itu adalah orang bebas. Setelah dia mengatakan itu, Fen Zhao berubah menjadi bayangan transparan, lolos dari jepit rambut. Namun, teriak, sebuah tangan raksasa jatuh dari langit. Tekanan teroris, seperti penjara 9 langit, menekan Fen Zhao sehingga dia tidak bisa bergerak. Ini tidak mungkin. Kekuatanku, di depannya, bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergerak. Tidak, jangan tekan aku ke jepit rambut, jangan. Dia berjuang dengan gila-gilaan, tapi itu tidak berguna. Dia ditekan ke jepit rambut dan tidak bisa bergerak. Kekuatan teror terselubung di jepit rambut. Sekarang, apalagi lepas dari jepit rambut. Bahkan berjuang di jepit rambut tidak bisa melakukannya. Selesai, benar-benar selesai. Fen Zhao putus asa, dia tidak lagi bergerak. Dia menatap Sun Hao, dan matanya penuh ketakutan. Dia benar-benar keberadaan tertinggi. Bahkan leluhur saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjingnya. Petik 2. Bagaimana dia bisa ada di sini? Apakah nenek moyang yang dulu merencanakan hal-hal itu? Mungkin, ketika dia berpikir seperti itu, ada keputusasaan di wajahnya. Apakah itu retak? Sun Hao mengambil jepit rambut di tanah, memegangnya di tangannya, dan melihatnya dengan hati-hati. Tidak apa-apa, Tuan Muda, kata Huang Rumeng. Rumeng, aku akan membuatkanmu satu sama lain, kata Sun Hao. Mendengar kata-kata tersebut, Huang Rumeng menunjukkan cahaya yang aneh. Anda baik sekali, Tuan Muda. Hal kecil ini tidak layak untuk disebutkan. Turunkan aku, kata Sun Hao. Ya, segera. Kedua orang itu jatuh ke tanah. Sun Hao langsung menyerang saat setrika sedang panas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sebuah mata air telah dibuat. Kemudian, dia pergi ke ruang ukiran, memilih 2 potong kayu yang bagus, dan mengukirnya menjadi 2 bagian. Setelah memasang pegas, itu menjadi jepit rambut. Ini hampir selesai. Itu harus bertatakan beberapa manik, yang bahkan lebih baik. Petik 2. Ngomong-ngomong, permata yang diberikan kepadaku terakhir kali sangat indah, dan itu tepat untuk dijadikan satu set di atasnya. Namun, itu digunakan untuk mendekorasi ruangan. Rumeng, di mana dia menemukannya? Minta dia untuk mencarinya lagi. Mungkin dia bisa menemukan beberapa. Sun Hao mengambil 2 jepit rambut dan melihatnya sebentar. Jepit rambut yang dibuat sendiri terlihat jauh lebih baik. Tidak, jangan. Fen Zhao berjuang keras di bawah. Tubuhnya tercabik-cabik, dan saat dia dipenjara dengan jepit rambut lain. Meskipun dia tidak mati, dia tidak ingin menahan rasa sakit karena dicabik-cabik. Sialan, dan aku hanya bisa dipenjara di dalamnya seumur hidupku. Fen Zhao bergumam, wajahnya menunjukkan keputusasaan. Jepit rambut baru ini akhirnya adalah penjara. Jangan katakan dengan kekuatannya sekarang, bahkan jika dia 10.000 kali lebih kuat, tidak, 100 juta kali lebih kuat, dia tidak bisa melarikan diri. Setidaknya, keberadaan tertinggi tidak membunuhku. Dia menjebakku di dalamnya. Apakah aku melakukan sesuatu untuknya? Petik 2. Jika demikian, bukankah ini ciptaanmu sendiri? Berpikir seperti ini, dia menyalakan kembali cahaya harapannya. Rumeng, jepit rambut sudah siap. Sun Hao mengambil jepit rambut di depan Huang Rumeng. Tuan Muda, mata Huang Rumeng berkedip, menatap Sun Hao dengan linglung. Dia mencoba mengambil jepit rambut dari Sun Hao, tetapi dia tidak bisa mengambilnya sama sekali. Rumeng, masih ada beberapa manik yang hilang. Sun Hao menunjuk ke lubang di jepit rambut, permata yang kamu cari terakhir kali, apakah masih ada lagi? Kristal inti iblis. Huang Rumeng diam-diam berkata, langsung memahami niat Sun Hao. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mencarinya. Petik 2. Oke, temukan lebih banyak lagi, kata Sun Hao. Oke, Tuan Muda. Setelah dia mengatakan itu, Huang Rumeng datang ke halaman belakang, sosoknya melintas dan menghilang seketika. Tuan Muda, apakah Anda di rumah? Sebuah suara datang dari halaman depan tak lama setelah Huang Rumeng pergi. Mendengar ini, mata Sun Hao bersinar terang. Petani, sepertinya Nona Mubing, apakah dia menemukan seorang murid untuk saya? Wajah Sun Hao penuh dengan kegembiraan. Sejak terakhir kali mereka pergi, dia hanya menerima lebih dari 4.000 poin berkat dalam beberapa hari terakhir. Poin berkat ini agak tidak bisa dijelaskan.
Sepertinya itu didapat saat mereka minum teh. Tidak ada aturan sama sekali dalam raup poin berkah. Satu-satunya keteraturan adalah memberikan item kepada para kultivator. Sun Hao membuka pintu dan melihat lelaki tua di sebelah Mubing, kilatan kegembiraan, sekilas. Saya telah melihat Tuan Muda. Mubing memberi hormat dengan hormat setelah melihat Sun Hao. Nona Mubing, siapa ini? Sun Hao bertanya. Tuan Muda, ini dekan kami, Wen Renzi, kata Mubing. Ternyata senior Wen. Sun Hao mengepalkan tinjunya. Tuan Muda, saya tidak berani. Wen Renzi melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tolong, kamu bisa memanggilku Wen Tua. Wen Tua, apakah ini baik-baik saja? Melihat rambut berbentuk bangau dan janggut putihnya, dia pasti ahli. Meski begitu, dia mudah diajak bicara. Karena pihak lain memintanya, dia hanya bisa memanggilnya seperti itu. Wen Tua, nonamu, silakan masuk. Sun Hao berkata dengan isyarat tolong. Terima kasih, Tuan Muda. Wen Renzi memegang tinjunya, mengeluarkan 8 keping emas immortal Vena hitam, dan menyerahkannya kepada Sun Hao dengan hormat. Tuan Muda, ini adalah hadiah kecil, dengan hormat. Mohon diterima. Wen Renzi tampak gugup, sekaligus cemas. Sejujurnya, bagaimana mungkin karakter seperti Tuan Muda menyukai barang-barang immortal yang inferior? Kamu datang dari jauh dan membawa hadiah. Sangat sopan. Wajah Sun Hao penuh dengan senyuman. Memegang emas immortal Vena hitam, dia terus melihat dan mengangguk puas. Dengan begitu banyak besi hitam, dia bisa memperbaiki 2 belati bahkan lebih. Dia bahkan bisa memperbaiki 2 pedang panjang. Apa yang ingin Anda berikan kepada mereka nanti? Ngomong-ngomong, karena mereka memberiku besi hitam, aku akan memperbaiki 2 pedang panjang untuk mereka, yang bisa dianggap sebagai tanda dari dia dan digunakan untuknya. Mereka tidak mudah menolak. Luar biasa. Memikirkan hal ini, Sun Hao mengangkat sudut mulutnya. Melihat mata Wen Renzi dalam adegan ini, dia diam-diam menghela nafas lega. Tuan Muda menerimanya dan sangat bahagia. Untung sekali bisa membuat Tuan Muda puas. Tuan Muda, kita masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Wen Renzi berkata. Ini masih awal, ayo minum teh sebelum pergi, kata Sun Hao. Terima kasih, Tuan Muda, tidak perlu. Wen Renzi berkata. Kenapa kamu pergi? Tidak butuh waktu lama untuk secangkir teh. Karena Anda sudah ada di sini, bagaimana mungkin begitu mudah untuk melepaskan Anda? Menghadapi kelompok kultivator ini, selama dia menurunkan wajahnya, mereka akan jujur dan patuh. Sungguh, Wen Renzi melihat wajah Sun Hao sedikit berubah. Tidak dapat membuat kulit kepalanya mati rasa, dia buru-buru mengepalkan tinjunya. Ya, Tuan Muda. Silakan masuk, kata Sun Hao. Baik, keduanya mengikuti. Ekspresi Wen Renzi tegang, dan dia tidak berani keluar karena takut menyinggung iblis di kolam. Dia melirik 1000 warna lotus dimen dari sudut cahayanya, dan wajahnya berubah drastis. Itu adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Sekilas saja dari sudut matanya, dan hatinya tenggelam ke dalam neraka, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi dingin. Terlalu menakutkan, meski sudah siap secara mental, pemandangan ini juga cukup membuat takut Wen Renzi. Gua, teriakan bebek terdengar. Mendengar ini, tubuhnya gemetar ketakutan. Mubing menyebutkan tangisan ini berkali-kali. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dan mengikuti Sun Hao sepanjang jalan. Huff, orang tua itu ada di depan matamu. Apakah kamu tidak pantas untuk melihat lurus? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Seperti 9 dewa petir, wajah Wen Renzi berubah drastis ketakutan. Wajahnya memerah dan menjadi pucat. Senior, saya tidak berani. Wen Renzi berkata, apa ini ada hubungannya dengan keberanian? Percepat. Ya, Senior. Wen Renzi mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Ying Yu, pupil matanya menyusut, dan jantungnya berdebar kencang. Itu benar-benar 9 dewa langit luan. Sebelum melepaskan paksaan, dia sama sekali tidak antagonis. Tuan Muda benar-benar eksistensi tertinggi. Itu menakutkan. Untungnya, dia siap melakukan cukup banyak hal. Kalau tidak, dia pasti takut sampai mati. Kua-kua, Ying Yu mengelilingi Sun Hao, menggosok-gosokkannya dari waktu ke waktu. Selain keterkejutan, Wen Renzi tidak bisa mentolerir hal lain di dalam hatinya. Kalian berdua, silakan duduk sebentar. Aku akan mengambil tehnya. Setelah Sun Hao selesai berbicara, dia berjalan ke ruang belakang. Wen Renzi duduk di pavilion. Ekspresinya gugup. Dia bahkan tidak berani menghargai lingkungan yang indah. Dia merasa bahwa dia berada dalam sekelompok petinggi yang mengerikan, ditatap oleh pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, punggungnya berkeringat, dan akar berdiri. Xiao Bing, Tuan Muda, adalah eksistensi yang menakutkan. Teh yang Anda minum tidak biasa, bukan? Butuh waktu lama bagi Wen Renzi untuk merasa lebih baik dan menggunakan indera ketuhanan untuk mengirimkan suara. Tentu saja, jika benar, Tuan Muda meminum setidaknya teh semangat tertinggi atau bahkan teh pencerahan. Kata Mubing. Bagaimana ini mungkin? Pohon teh pencerahan, hanya ada satu di dunia ini, dan hanya menghasilkan lusinan daun teh selama 3000 tahun. Wen Renzi berkata. Mubing tersenyum tipis dan tidak berbicara. Din, kamu akan terkejut. Setelah beberapa saat, Sun Hao datang dengan cepat. Di tangannya, dia memegang sekantong daun teh. Wen Tua, nonamu, ini pertama kalinya kamu minum teh, lalu minum dahongpao. Setelah berbicara, Sun Hao membuka daun teh.
Pada saat ini, Wen Renzi tertegun sepenuhnya di tempatnya. Sudut mulutnya bergetar, dan suaranya bergetar. Ini, begitu banyak teh pencerahan, ya Tuhan. Bukankah hanya ada satu pohon teh pencerahan di seluruh dunia? Setidaknya ada beberapa ribu keping. Berapa tahun yang telah Anda kumpulkan? Petik 2. Setidaknya ratusan ribu tahun terkumpul. Lewat sini, apakah Tuan Muda hidup selama ratusan ribu tahun? Tidak heran dia begitu kuat. Mendesis. Apa? Ambil lusinan potongan sekaligus. Aku pasti sedang bermimpi. Detak jantung Wen Rensis akan hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Dengan segera, dia bisa minum teh pencerahan sendirian, dan itu masih teh pencerahan dengan lusinan daun teh. Bolehkah saya bertanya kepada seluruh dunia, siapa lagi? Jika bukan karena kehadiran Tuan Muda, pada saat ini, dia pasti akan meraung kegirangan. Butuh waktu lama bagi Wen Renzi untuk menahan detak jantung dan sedikit menenangkan diri. Dibandingkan dengan Wen Renzi, Mo Bing tidak jauh lebih baik. Ketika dia melihat Sun Hao mengambil lusinan daun teh, tubuhnya gemetar, dan dia sangat bersemangat. Setelah waktu yang lama, dia menjadi tenang. Tuan Muda, mengapa saya tidak melihat Miss Rumeng? Mo Bing bertanya. Dia membantuku menemukan manik-manik, kata Sun Hao. Saat kata-kata itu keluar, mereka mengguncang tubuh mereka. Tuan Muda membutuhkan manik-manik. Ini adalah instruksi baru, ini mungkin ada hubungannya dengan ras jahat, jadi Anda harus mengingatnya. Keduanya saling memandang dan mengangguk diam-diam. Tuan Muda, apakah Anda ingin saya membantu Nona Rumeng mencarinya? Mo Bing bertanya. Tidak, kalian minum teh dulu. Lihat itu, tehnya sudah siap. Petik 2. Setelah minum teh, ada kegembiraan di wajah Wen Renzi dan Mo Bing. Kali ini minum teh, pemahaman mereka meningkat 100 kali lipat. Mulai saat ini tidak ada lagi kendala dalam bercocok tanam. Tuan Muda memberikan semua keberuntungan besar ini. Bantuan yang begitu besar tidak bisa dilupakan, jadi keduanya memandang Sun Hao dengan penuh rasa terima kasih. Melihat adegan ini, Sun Hao hanya tersenyum tipis. Penggarap, terus, di depan upacara minum tehnya sendiri, mereka dengan patuh meraih tangannya. Wen Tua, Nona Mu, apakah kamu menggunakan pedang panjang? Sun Hao bertanya. Ya, Tuan Muda, kedua orang itu mengangguk bersama. Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Sun Hao bertanya. Tentu, keduanya mengeluarkan pedang mereka dan menyerahkannya kepada Sun Hao. Sun Hao mencabut pedang panjang dan melihat ke atas dan ke bawah. Lalu, mulutnya sedikit terangkat. Kedua pedang panjang ini memiliki kesenian yang kasar dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan produk limbahnya. Bahkan mungkin kayunya sulit dipotong. Kebetulan saja membuat dua yang baru untuk mereka. Jika mereka tidak menerimanya, itu bukan masalah besar, turunkan saja wajahku. Saat memikirkan ini, mulut Sun Hao terangkat. Kalian berdua, ikut aku, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Keduanya berdiri, mengikuti Sun Hao, dan datang ke ruang tempa bersama. Melihat pemandangan di dalam, mereka berdua tercengang. Paksaan yang menakutkan bertiup seperti angin kencang. Tubuh mereka berdua sangat berat sehingga mereka tidak bisa bernapas dengan baik, dan wajah mereka pucat. Roh, itu semua senjata roh. Wen Renzi dan Si melihat ke ruang tempa, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka bersembunyi di belakang Sun Hao. Dengan cara ini, mereka merasa jauh lebih baik. Wen Tua, Nona Mu, tunggu sebentar. Setelah berbicara, Sun Hao mengeluarkan emas immortal berurat hitam dan melemparkannya ke kompor. Segera setelah itu, dia menyalakan tungku. Swoosh, api yang mengamuk, membubung di udara. Emas immortal vena hitam, dengan kecepatan terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi merah. Melihat pemandangan ini, wajah Wen Renzi berubah drastis. Api immortal, ini api immortal. Ini jelas merupakan api immortal tertinggi untuk membakar emas immortal vena hitam dalam waktu sesingkat itu. Wen Renzi kaget, seluruh tubuhnya ketakutan dan konyol. Dia menatap kosong ke Sun Hao yang mengambil palu, dan mulai menempa. Ding, sebuah simfoni metal terdengar. Emas immortal berurat hitam, bergetar hebat, menyebar dengan cepat, 90% kotoran di atasnya telah dihilangkan. Dengan satu palu, 90% kotoran dihilangkan. Tak pernah terdengar, tak terlihat. Palu yang tampaknya sederhana ini benar-benar menghancurkan bumi. Wen Renzi merasa jika palu ini mengenai halaman barat Mahkamah Agung, saya khawatir seluruh halaman barat akan rata dengan tanah. Ding, palu lagi, semua kotoran dihilangkan. Palu di tangan Sun Hao, seperti angin puyuh, berdetak dengan cepat. Dengan setiap palu, satu titik bukanlah kekuatan yang besar, tetapi satu titik tidak memiliki banyak kekuatan. Wen Renzi melihat pemandangan ini. Matanya berubah dengan cepat. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Dengan kata lain, dia adalah seluruh dunia. Dia mencapai alam ajaib kesatuan manusia dan alam dalam legenda. Semacam keterampilan immortal, dengan cepat terkondensasi dalam pikirannya. Setelah sekian lama, ia terbangun dari kesatuan alam dan manusia. Ini adalah teknik palu surgawi yang legendaris. Ini adalah keterampilan yang immortal. Saya benar-benar menyadari bahwa itu berhasil, dan saya mampu mengubahnya menjadi pedang surgawi. Wen Renzi mengepalkan tinjunya, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Garis keberuntungan ini benar-benar tak terbayangkan. Harapan untuk menjadi immortal dinyalakan. Tuan Muda, terima kasih. Di masa depan, jika Anda memiliki tugas, silakan melakukannya.
Wen Renzi menatap Sun Hao dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Sun Hao terus memegang palu di tangannya dan terus memukul. Seperempat jam kemudian, dua pedang terbentuk. Warnanya hitam pekat dan memancarkan kilau logam yang tajam. Total waktu ditambahkan hingga kurang dari setengah jam. Sun Hao memegang dua pedang panjang. Wen tua, Nona Mu, Anda telah menunggu lama sekali. Apakah kamu puas dengan dua pedang panjang ini? Sun Hao menyerahkan kedua pedang itu kepada mereka berdua. Wen Renzi terkejut. Dia mengambil salah satunya dan melihatnya dengan hati-hati. Matanya penuh dengan keterkejutan. Ini adalah senjata immortal. Tuhanku, teknik pemurnian Tuan Muda benar-benar menghancurkan dunia. Wen Renzi terus melihatnya, tetapi dia tidak dapat memastikan peringkat spesifiknya setelah menghabiskan metodenya sendiri. Satu hal bisa dijamin, itu pasti senjata immortal. Hanya dengan emas immortal berurat hitam, Anda bisa menempas senjata immortal. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi teknik pemurnian ini. Setiap pemurni di depan Tuan Muda hanyalah lelucon. Pedang itu benar-benar sempurna dan sempurna, Wen Renzi berkata. Sudut mulut Sun Hao terangkat, dan wajahnya bangga. Pemurnian tertinggi, itu bukan lelucon. Tampaknya senjata yang digunakan oleh para kultivator juga sangat umum. Apakah saya perlu membuka toko senjata di dunia kultivator? Tidak mungkin, dunia kultivator terlalu berbahaya, dan ras jahat sangat mengerikan. Jika ras jahat lain melompat keluar, apa yang harus dilakukannya? Aman tinggal di pegunungan, karena Anda menyukai mereka adalah milik Anda, kata Sun Hao. Tuan Muda, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika keduanya mendengar ini, ekspresi mereka berubah secara drastis. Beraninya mereka mengumpulkan artefak immortal seperti itu. Hal ini benar-benar tidak bisa diterima. Keduanya melambaikan tangan mereka lagi dan lagi. Apakah kamu meremehkan kedua pedangku? Sun Hao menarik wajahnya dan berpura-pura marah. Wajah keduanya berubah drastis. Tuan Muda, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud demikian di sini. Petik 2. Karena kamu ingin mengirimkannya kepada kami, maka kami akan dengan senang hati menerimanya. Terima kasih, Tuan Muda. Mereka berdua mengambil pedang panjang, memegangnya di tangan mereka, dan melihat dengan hati-hati. Ding, poin berkat plus 500. Ding, poin berkat plus 200. Mendengar dua suara ini, sudut mulut Sun Hao terangkat, hatinya menjadi gelap. Para kultivator ini sangat aneh. Jika saya menurunkan wajah saya sedikit, mereka akan mengubah penampilan mereka dengan ketakutan, kemudian menerima hadiah saya dengan patuh. Apakah saya benar-benar bos tertinggi? Bermimpilah. Sun Hao diam-diam menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan ide itu. Tapi, secara keseluruhan, cara memanen titik berkah ini sangat nyaman. Pedang yang bagus, pedang yang bagus. Wen Renzi memegang pedang panjang dan terus berseru. Mendadak, menguasai, sebuah suara terdengar di benaknya. Tubuh Wen Renzi kaget, dia tidak bisa mempercayainya. Roh, tapi juga roh yang baru lahir, dan mengenali saya sebagai master. Pada saat ini, Wen Renzi benar-benar mengejutkan tempat itu. Setelah roh yang baru lahir mengenali tuannya, itu hanya akan mengikuti tuan aslinya dan tidak pernah mengkhianati. Kecuali pemilik aslinya meninggal, maka itu akan ditundukkan oleh kultivator immortal yang kuat. Jiwa yang baru lahir ini memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Selain itu, ada ruang yang sempurna untuk membentuk. Dengan kata lain, pedang immortal di tangannya ini mampu tumbuh. Bas, Wen Renzi tersentak, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Pedang immortal semacam ini tidak dapat diubah setelah seluruh mahkamah agung dijual. Tuan Muda bahkan memberi mereka dua pedang. Apa maksudnya ini? Wen Renzi berpikir diam-diam, hatinya semakin gelisah. Tuan Muda telah mengalami sebagai manusia, sulit untuk bertanya secara langsung, ini benar-benar sakit kepala. Saya tidak tahu, apa maksudnya, Wen Renzi mengerutkan kening dan berpikir. Di sisi lain, dibandingkan dengan Wen Renzi, Mu Bing tidak lebih baik darinya. Dia memegang pedangnya seolah-olah dia sedang menyentuh seorang anak kecil. Setelah waktu yang lama, kedua orang itu menjadi tenang, dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Mereka mengepalkan tinju dengan hormat pada Sun Hao. Terima kasih, Tuan Muda, hari ini ada yang harus kita lakukan, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Karena keduanya ada urusan, aku tidak akan menahanmu untuk tinggal, ingatlah untuk sering datang. Pasti. Melihat Wen Ren, saat Si dan Mu Bing menghilang, Sun Hao menoleh ke belakang. Ini panen yang bagus hari ini. Wen Renzi ini adalah ikan besar. Jika dia sering datang di masa depan, itu akan sangat bagus. Petik 2. Sun Hao membuka panel dan melihat poin berkat telah mencapai 15.380 poin. Selangkah lagi dari 1.000.000 poin. Dengan cara ini, tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan 1 juta, dan mendapatkan fisik tertinggi, dan memulai jalan menuju kultivasi.